Assalamualaikum, balik lagi sama aku di channel Bidan dan Bi. Hari ini kita mau bahas tentang pernah nggak sih kalian itu ngalamin yang namanya air susunya tuh keluar gitu loh dari payudara kalian, padahal kalian tuh nggak lagi hamil, nggak lagi menyusui gitu kan, bahkan mungkin belum menikah. Nah itu kenapa dan bahaya nggak sih? Nah kita akan bahas di video ini. Oke, tapi sebelum mulai, biasa yang baru mampir di channel ini, yang belum subscribe dulu dong. Klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. Kenapa sih air susu itu bisa keluar padahal kita tuh nggak lagi hamil atau nggak lagi menyusui? Jadi, fungsi salah satu payudara adalah sebagai penghasil air susu. Di akhir masa kehamilan, itu biasanya bagian putingnya itu mulai mengeluarkan air susu atau cairan berwarna putih hingga sedikit kekuningan. Hal ini wajar terjadi ya, sebagai tanda hari kelahiran dede bayi yang makin dekat. Nah, gimana kalau air susu itu keluar dari puting payudara padahal nggak lagi hamil atau menyusui? Itu kenapa ya? Bahaya nggak sih? Nah, jadi kondisi ini itu dinamakan dengan galaktorea. Galaktorea itu adalah kondisi yang terjadi akibat terlalu banyak prolaktin atau hormon yang bertanggung jawab terhadap produksi air susu atau laktasi. Nah, prolaktin ini diproduksi oleh kelenjar pituitari, kelenjar yang berukuran sebesar kelereng yang berada di dasar otak dan bertugas mengeluarkan serta mengatur sejumlah hormon. Nah, kondisi ini itu menyebabkan payudara bisa mengeluarkan cairan kalau disentuh atau dengan rangsangan. Nah, ini bisa terjadi sama beberapa wanita, bahkan kadang laki-laki pun juga bisa terjadi hal ini. Juga bayi juga bisa mengalami hal ini. Cuman laki-laki dan bayi itu jarang ya, kebanyakan wanita dan nggak semua wanita. Jadi, kalau seorang wanita yang memiliki galaktorea itu bisa menghasilkan air susu dari payudaranya meskipun dia itu nggak lagi hamil atau lagi menyusui. Sebenarnya ada sebagian wanita yang sudah memasuki usia subur bisa berpotensi menghasilkan air susu, tapi jumlahnya sangat kecil dibandingkan sama ibu menyusui. Jadi ya nggak banyak gitu loh keluarnya dan nggak ganggu gitu tentunya. Terus apa nih gejala dari galaktorea ini? Gejala yang pertama itu ya keluarnya cairan air susu yang terus-terusan atau jarang tanpa kita hamil atau sedang menyusui. Bisa terjadi di satu payudara atau keduanya. Siklus menstruasi tidak teratur, sakit kepala, mual, menurunnya gairah seksual, jerawatan, dan gangguan penglihatan. Nah, jadi apa sih ini penyebab dari galaktorea ini? Untuk penyebab galaktorea ini bisa terjadi karena yang pertama, dalam kondisi tertentu, wanita yang nggak sedang menyusui atau hamil itu bisa mengalami peningkatan prolaktin. Jadi saat puncak siklus ovulasi atau menjelang menstruasi misalnya, kestabilan hormon wanita itu agak terganggu gitu loh. Salah satunya peningkatan prolaktin yang cukup tinggi. Akibatnya, puting mengeluarkan cairan seperti air susu atau malah berwarna bening. Nah, hal ini tuh nggak berbahaya ya. Air susu akan berhenti keluar setelah kondisi hormon itu kembali stabil. Yang kedua, penyebabnya yaitu karena konsumsi obat-obatan tertentu, kayak obat antidepresan atau yang bersifat menenangkan. Kandungan kimia aktif di dalamnya itu bisa meningkatkan produksi prolaktin, antipsikotik, dan obat darah tinggi. Nah, yang ketiga, bagi kalian yang sudah aktif melakukan kegiatan seksual, rangsangan berlebih di area puting payudara juga bisa mengakibatkan keluarnya air susu. Gerakan intens di area puting ini mengirim sinyal ke otak seperti peningkatan kebutuhan prolaktin. Hasilnya, cairan bening dan berwarna keputihan itu bisa keluar dari puting. Jumlahnya sih beragam ya, sesuai intensitas dari rangsangan yang diterima. Dan biasanya akan berhenti
menyusui kalau nggak ada rangsangan itu. Yang keempat, nggak cuma rangsangan yang dilakukan secara sengaja. Gesekan kuat pada puting itu juga bisa mengakibatkan keluarnya air susu, kayak benturan atau penggunaan bra yang ketat saat melakukan aktivitas yang berat. Penyebab yang kelima bisa juga karena konsumsi pil KB, atau bisa juga karena suatu penyakit kayak tumor pituitari non-kanker atau prolaktinoma atau gangguan kelenjar pituitari lainnya. Terus bisa karena tiroid yang kurang aktif atau hipotiroidisme, atau bisa juga karena gangguan ginjal kronik. Bisa juga karena kerusakan saraf dinding dada karena operasi dada atau trauma dada lainnya, dan operasi pada sumsum tulang belakang. Adanya kerusakan atau tumor pada sumsum tulang belakang itu. Nah, kapan nih kita harus periksa ke dokter kalau kita mengalami galaktoria ini? Yaitu kalau cairan air susu dari puting payudara keluar secara terus-menerus dan spontan. Maksudnya kayak tiba-tiba keluar gitu dari salah satu atau kedua payudara kalian, dan kalian itu nggak lagi hamil atau nggak lagi menyusui. Itu langsung aja periksa, karena biasanya ini tuh agak ganggu ya, karena kan ya jadi basah gitu loh bajunya karena air susu itu keluar terus. Terus apalagi kalau cairan yang keluar dari puting payudara itu bukan cairan air susu yang bening agak putih, tapi kayak darah atau cairan kekuningan yang datang dari benjolan di payudara kalian. Maka bisa jadi itu karena suatu tanda dari kanker payudara, dan itu kalian benar-benar harus periksa ke dokter ya. Tapi kalau cairan air susu ini keluar karena rangsangan seksual yang berlebihan saat berhubungan seksual dan nggak keluar lagi gitu kalau nggak ada rangsangan itu sih sebenarnya nggak apa-apa. Juga kalau keluarnya itu menjelang atau pas lagi menstruasi aja, itu juga nggak apa-apa. Yang penting tuh dia tuh nanti kan akan berhenti pas kita tuh udah selesai menstruasinya. Yang penting selama volumenya itu sedikit dan nggak terus-terusan keluar, teksturnya cair dan berwarna bening atau sedikit putih, itu kalian nggak perlu khawatir ya. Oke, jadi intinya adalah ada ya beberapa wanita yang memang bisa mengeluarkan air susu walaupun dia itu nggak lagi hamil atau nggak lagi menyusui. Jadi intinya kalau misalnya kalian ini mengalami hal ini, mengalami galaktoria ini, kalau keluarnya itu yang aku sebutin tadi tuh, yang karena bisa jadi karena rangsangan seksual atau pakaian yang terlalu ketat atau pas lagi menstruasi aja, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya udah nggak ada rangsangan, terus kalian nggak pakai baju yang ketat, terus kalian udah nggak men, itu nggak keluar lagi cairannya, itu berarti nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tetap terus aja keluar, terus banyak volumenya gitu loh, air susunya tuh banyak sampai mengganggu, nggak berhenti-berhenti gitu kan, mau di satu payudara atau kedua payudara sampai mengganggu, karena kan pasti bakal basah terus kan branya sama bajunya. Itu langsung periksa aja ke dokter. Apalagi kalau yang keluar itu cairannya itu misalnya darah. Kalau misalnya juga misalnya di daerah payudaranya itu ada benjolan terus keluar juga tuh cairan dari situnya, itu juga periksa aja. Oke. Nah, itu tadi adalah tentang kenapa sih air susu itu bisa keluar meskipun kita tuh nggak lagi hamil atau kita menyusui. Semoga bermanfaat untuk kalian yang baru mampir di channel ini. Yang belum subscribe dulu ya. Klik untuk dukungan kalian untuk mensupport channel Bidan dan Bi ini untuk selalu mengupload video tentang kehamilan, persalinan, menyusui, bayi, nifas, kesehatan reproduksi, dan kesehatan lainnya. Oke. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di-like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen ya di bawah. Terima kasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.